itulah titik di mana ada kesamaan antara seniman dan atletik. Yeah. Jadi itu ada harus latihan pernafasannya, harus latihan membatasi gerakku seperti apa sih, dan dengan gerak seperti ini aku bisa bersuara seperti apa. Jadi memang ada pengendalian, mengendalikan vokal dan energinya. Jadi memang nggak boleh memforsir terus-terusan dengan gerakan yang terforsir. Ketemu lagi Baraya Kang Asep ya. Sekarang kita sudah kedatangan tamu yang namanya Bariska ya. Jadi kita mau ngobrol ringan ya seputar masalah musik ya, terutama masalah vokal, dan juga nanti ada sesuatu yang menarik dari diri Bariska ya. Perlu saya kenalkan, Bariska ini PNS ya. Sekarang kepala subbagian di media cetak dan website. Media cetak dan website ya, Biro Pemberitaan. Kenapa Kang Asep mengundang Bariska ini? Karena Bariska ini memiliki vokal yang luar biasa. Kalau Kang Asep bilang ini rocker ya, rocker di kantor kita ya. Nanti kita akan bicara lebih lanjut ya, sejak kapan sih ya Bariska ini senang menyanyi, dan tentu nanti kita akan mengupas ya apa hobi lain ya tentang Bariska ya. Karena yang ingin Kang Asep tunjukkan ya di ngobrol ringan ini, bagaimana seseorang ya dengan potensi yang bisa dimilikinya, dan kalau kita bisa mengeksplorasi potensi itu tentu pasti akan bahagia ya, karena kita sudah bisa mewujudkan apa yang kita pikirkan ya. Karena itu mulailah dengan hal-hal yang sederhana dulu agar kita mudah untuk mewujudkan daripada apa yang kita inginkan, sehingga kebahagiaan pun dapat kita raih ya dengan cepat ya. Jangan dulu yang berpikir yang susah-susah, yang sederhana dulu, yang penting kita mewujudkan. Selamat malam Bariska. Malam Kang Asep. Gimana Bariska, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Kondisi bahagia ya? Harus bahagia. Wah, bahagia ya, bahagia ya, karena hidup tanpa kebahagiaan juga ya terlalu banyak beban pikiran ya. Jadi kita santai-santai aja nih Bariska ya. Tadi Bariska udah saya kenalkan ke Baraya Kang Asep kan seneng vokal ya, bernyanyi ya. Sebenarnya kapan sih Rizka suka bernyanyi ya? Kalau untuk nyanyi sih dari kecil kan, jadi dari masih kecil tuh sudah orang tua juga kenapa selalu nyanyi di kamar mandi itu jadi mandi yang lama gitu. Jadi dari kecil udah sukanya, tapi ya itu masih belum untuk ditunjukkan orang umum. Jadi masih sebatas hobi di kamar mandi, dan itu aja sih. Lomba-lomba pun sekolahan yang ngadain baru ikut lomba. Jadi bukan inisiatif sendiri sebenarnya. Jadi berani tampil ke publik untuk nyanyi itu sebenarnya sejak kapan tuh, Riz? Ya sejak bekerja ini sih sebenarnya. Bekerja ini ya. Jadi memang untuk menggali potensi ternyata memang ada keharusan, mungkin jadi ada kompetisi gitu. Jadi saya lupa tahun 2017 kalau nggak salah ada kompetisi Korpri mengadakan lomba nyanyi, dan waktu itu ditunjuk melalui nodin dari kabak saya. Benar-benar kalau nggak ditunjuk benar-benar juga masih masih ragu lah gitu. Ternyata karena ada nodin itu akhirnya saya mau, dan akhirnya itulah sampai sekarang jadi di kantor sendiri di Sekjen DPR RI jadi dipacu untuk ayolah untuk di komunitas musik itu. Kalau di rumah sendiri biasanya kan orang mengatakan wah kalau seni itu mesti ada hubungannya ya dengan keturunan apa gitu ya. Selalu ada pertanyaan, ini mesti
orang tuanya atau kakeknya punya darah seni ya. Gimana kalau di keluarga Rizka sendiri? Kalau di keluarga saya mama sih memang nyanyi di kayak paguyuban keluarga juga. Dulu saya ingat beliau beberapa kali nyanyi di pertemuan keluarga itu. Terus ya memang seneng main elektron, organ tunggal itu mama juga suka. Oke. Ya, pemirsa, Kang Asep punya video bagaimana kemampuan ya bernyanyi Bariska ya. Silakan saksikan ya video berikut ya. Negara besar kuat berdaulat, terikat karena satu tujuan, tanah air kita Indonesia. Percaya pada Sang Pencipta, pandang sama semua manusia, bersatu padu dalam hidup, terpandukan oleh musyawarah, menggapai masyarakat adil makmur. Kalau Kang Asep lihat ini kan karakter suaranya cenderung ke rocker ya. Gimana nih, Riz? Emang bener seneng rocker atau emang seneng musik lain? Iya, mungkin latar belakangnya ya. Iya. Terpengaruh saya tumbuh di era slow rock. Jadi zaman Nika Ardila, zaman Inka Christy, zaman Nicky Astria. Jadi mungkin karena basic itu saya dari kecil SD, SMP dengerin mereka. Jadi mungkin basic cara membangun vokalnya juga terilhami diva-diva rockstar itu. Jadi, Itu kan yang tadi Rizka jelaskan ke Kang Asep itu kan rocker-rocker Indonesia ya. Iya. Jadi rocker Indonesia 90-an, era 90-an. Nah, kalau ada nggak sih vokalis dari luar yang favoritnya Rizka? Favorit sih juga masih terpengaruh diva 90-an juga, Whitney Houston sih, sama Whitney Houston. Kemudian untuk era milenial 2000-an tuh banyak seperti siapa yang nonton Alicia Keys lah. Alicia Keys. Oke, Rizka, ini setahu saya nih Rizka ini di samping berolah vokal suka tari juga ya. Suka tari. Nah, sejak kapan suka tari? Tari juga dari kecil, Dari kecil juga. cuma nggak diseriusin, tapi sangat suka nonton tari, pertunjukan, bahkan yang bayar pun saya segera tari mana juga saya seneng datangin, karena memang seneng lah lihat olah gerak dan tari dan suara dan musiknya kan, gabungan dari unsur-unsur itu lah, melihat orang berkesenian gitu. Jadi dulu saya kuliah juga bersebelahan dengan sekarang isi SSI, sekarang isi Solo. Terus suka nonton mereka latihan sampai pertunjukan, juga mau videokan juga gitu, suka pertunjukan. Nah ternyata di tempat kerja saya sekarang ada komunitasnya, dan jadilah saya ikut ini menyalurkan sebenarnya hasrat dari dulu. Oke, Baraya Kang Asep tadi kan kelihatan ya di video ya, yang tadi Pancasila selalu di hati ya. Nanti kalau Baraya Kang Asep penasaran, lihat juga ya masih di YouTube channelnya Kang Asep, situ juga ada Pancasila selalu di hati, di mana Bariska nyanyi sekaligus berkostum nari, ada sedikit tarinya. Jadi ini menggabungkan ya antara kemampuan vokalnya ya dengan menarinya. Nah, kalau saya ingin Kang Asep mau tanya lagi nih Rizka, senangnya tari itu tari tradisional apa tari kontemporer ya? Sebenarnya saya suka semua, cuman mumpung ada pelatihnya juga, basicnya beliau tari tradisional, pengennya juga tradisional. Terus basic waktu masih kecil pernah latihan sih memang tari tradisional, dan sekaligus ingin mengembangkan budaya sendiri sih tari tradisional, dan lebih luas lah
Tapi untuk kontemporer saya juga suka nonton suka. Terus andai ada kesempatan berlatih kontemporer pun why not? Ya. Jadi Baraya Kang Asep ya, kalau yang ingin belajar tari ya bisa gabung ya di komunitas tari parlemen ya. Ini no gender loh ya, mau laki ya, mau perempuan ya, bapak dan ibu silakan ya, yang punya minat ya kalau ingin bergabung dengan komunitas tari. Biasanya komunitas tari latihannya biasanya Kamis atau Jumat. Kamis atau Jumat. Iya. Itu yang bergabung sekarang tuh ada yang emang sudah punya basicnya menari, atau emang yang tadi yang belum bisa tiba-tiba pingin gimana? Itu macam-macam Pak. Macam-macam. Ada yang punya basic benar-benar dia basicnya penari Bali, ada jadi dia mumpuni dari luar, ada punya sanggar-sanggar di Bali, ada yang ya kayak seperti saya ingin hobi, ingin menggali kembali lah waktu masa kecil. Untuk menari juga ada, dari nol juga ada. Menurut saya tuh gak gampang juga loh, Riz, ketika berdiri masing-masing ini tari, tampil dengan tari, kemudian nyanyi sendiri. Nah, ketika menggabungkan dua itu kan agak susah ya, artinya terutama vokal ya, karena kan vokal itu dalam kondisi bergerak itu agak susah ya. Merasakan nggak itu? Kalau nanti suatu saat misalkan Rizka nyanyi tapi sambil menari gitu. Iya, itulah titik dimana ada kesamaan antara seniman dan atletik. Yeah. Jadi itu ada harus latihan pernafasannya, harus latihan membatasi gerakku seperti apa sih, dan dengan gerak seperti ini aku bisa bersuara seperti apa. Jadi memang ada pengendalian, mengendalikan vokal dan energinya. Jadi memang nggak boleh memforsir terus-terusan dengan gerakan yang terforsir, terlalu full power seperti itu. Jadi memang harus ada pengendaliannya lah dua-duanya. Kalau enggak memang suara langsung habis, kalau ngos-ngosan gitu, memang harus diatur. Makanya setahu saya nih Baraya, Rizka ini karena dia vokalis juga suka tari, makanya untuk mendukung stamina itu didukung dengan olahraga ya. Nah, olahraga apa yang dijalani sama Rizka sekarang ini? Sekarang suka tenis, kembali mendalami tenis di kantor juga. Basic saya dulu dari SMP tenis, SMA kuliah juga mulai agak berkurang sih, tapi waktu ikut teratur klub tenis tuh SMP SMA di kampung. Jadi terus sekarang ternyata ada fasilitas juga di kantor, lapangan tenis, dan difasilitasi juga ada pelatih, ada teman-teman yang ada pengurus dan teman-teman yang memotivasi ya terus latihan. Nah itu ya Baraya Kang Asep ya, kita sih berharap ya semua pegawai ya di lingkungan Sekretariat Jenderal ini sudah harus terbiasa ya dengan olahraga ya, karena itu penting ya, olahraga itu untuk di samping untuk kesehatan ya juga sebagai menyalurkan hobi tadi ya. Ini Rizka, saya mau nanya begini, Rizka itu punya suara tinggi itu gimana secara belajarnya? Susah loh belajar suara tinggi itu, triknya apa sih? Triknya apa ya? Karena memang sudah hobi jejeritan mungkin, tapi jadi emang suka latihan vokal. Itu saya nggak sengaja bahwa itu namanya latihan vokal pun setelah nonton pelatih vokal, apalagi sekarang juga udah banyak pelatih vokal di YouTube. Itu juga ternyata memang benar kita harus latihan vokal, latihan pernafasan, semacam itu. Keisengan mengeluarkan suara itu memang diperlukan emang. Jadi lihat dulu saya lihat Agnes Monica pelatih suara dan artis-artis lain itu emang kalau kita lihat lucu bersuara seperti itu, tapi ternyata memang kita perlu bahwa kadang harus rendah banget terus tinggi banget, jadi tentang vokalnya itu ada, itu emang perlu
selain latihan pernafasan. Ya, terutama penapasan Iya, tadi ya. pernafasan. Ini bener nggak sih Rizka, katanya melatih berenang, menahan napas itu pengaruh ya untuk dapat menghasilkan suara yang panjang itu gimana Riz? Pas kalau saya itu saya kurang tahu, tidak mempraktekkan untuk dari renangnya. Jadi saya masih untuk kardio mungkin jalan, lari, Iya. dan ya tenis itu tiap habis tenis pasti suaranya enak. Kalau menurut saya pribadi, dari try and coba-coba lah, try and error. Dan yang terpenting tuh praktek ya, latihannya gitu. Jadi kalau punya potensi suara bagus juga kalau nggak dilatih juga ya mungkin tidak akan seindah orang sering mempraktekkan untuk bernyanyi ya. Nih harapan Rizka nih ya buat teman-teman di Balaya ya, terutama kita di kantor ya. Bagaimana sih kiat atau cara-caranya Bariska ya menyalurkan hobi itu seperti apa sih? Kita punya potensi ya. Gimana sih? Ini Kang, di kantor kita itu sebenarnya banyak sekali talenta, banyak sekali orang-orang berbakat, bakat seni, bakat olahraga. Cuman kebanyakan tuh mode senyap, seperti ninja, mode ninja. Iya. Saya tuh terkejut, ini sebenarnya basicnya penyanyi profesional sampai sekarang masih aktif nyanyi di kafe, ada pegawai, terus ada yang kenalan juga basicnya dulu mantan band yang terkenal. Macam-macam lah, ternyata pernah menang lomba apa itu juga macam. Nah menurut saya ayolah ditunjukkan aja, nggak apa-apa kalau diajak-ajak juga mari nimbrung aja, karena memang membantu kita untuk menyalurkan potensi diri, jadi ada kelegaan di situ dan bener ujung-ujungnya bahagia juga. Jadi emang ya kalau mau diajak kayak riungan dan terus Anda punya band-band dengan genre masing-masing, genre masih aktif juga, atau memang mau membentuk band baru lagi, terserah. Pokoknya kalau lebih baik bisa diungkapkan lah di lingkungan kantor kita. Karena Kang Asep juga setuju ya, karena kita ini termasuk komplit ya. Sarana olahraga ada ya, yang istilahnya yang larinya ke fisik ya, futsal, basket, tenis meja, tenis lapang, termasuk juga yang non fisik ya, kerasa ya gitu ya. Ada sasa, kita punya klub sasa, kita punya ada tari ya, band ya, bahkan yang tradisional gamelan pun kita ada ya. Jadi sebenarnya tergantung bagaimana kita ini mau ya memanfaatkan itu atau enggak ya. Kita jangan berpikir kita ini bisa atau enggak ya, gitu ya. Karena ibarat potensi tadi ya, potensi itu kan kalau kita enggak mencoba yang menggali, ya, kita tidak akan pernah tahu ya. Mungkin kita awalnya nggak tahu ya gamelan itu seperti apa ya. Nggak bisa lah mungkin daminati ladanya nggak bisa ya, tapi begitu dicoba bisa malah kita keterusan dan malah lebih jago kan. Nah ini ternyata kita punya potensi ya di bidang berkesenian tradisional ya. Nah ini satu lagi yang ingin Kang Asep tanyakan ke Rizka ini ya, terkait dengan tadi hobi tadi ya. Menurut Rizka ini sebenarnya apakah hobi itu, ini selalu ada pertanyaan ya Rizka ini, perlu biaya nggak sih untuk melakukan hobi itu sebenarnya? Yang coba gimana? Kalau saya sih enggak ya, sekarang di mana aja saya bisa nyanyi, berdendang, walaupun cuman murmuring, cuman bisik-bisik, itu benar-benar ya kalau udah kita senang, udah bahagia gitu, itu pasti
nggak perlu yang harus muluk-muluk kita harus karaoke atau Iya. kita harus latihan yang mahal. Sekarang di YouTube sudah banyak orang contoh vokalisasi, terus guru-guru dari dalam negeri, dari luar negeri untuk berbagi ilmunya banyak. Jadi menurut saya sudah nggak ini lagi lah untuk soal biaya untuk penyaluran hobi dan pengembangan diri di hobi yang kita minati itu. Jadi itu ya Mbak Raya ya, hobi itu tidak harus selalu mengeluarkan uang ya. Ya mungkin ada perlu untuk hobi-hobi tertentu, tapi kan kita bicara uang itu kan bicara pilihan ya, bisa dengan cara yang lebih murah dan sebagainya. Kadang yang terpentingnya itu tidak harus itu catatannya ya, yang penting kan ada keinginan ya, ada keinginan, kemauan kita mencoba segala hal. Pada akhirnya nanti kita akan ketemu ya sebenarnya kita tuh cocoknya di mana ya. Kalau kita sudah menemukan kecocokan tersebut ya, kemudian kita senang ya melaksanakannya, malah tidak menutup kemungkinan kan ada benefit ke kita ya. Siapa tahu nih mendalami segala sesuatu hal, misalkan vokalis ya tiba-tiba suatu saat jadi rekaman kan ya kan bisa menghasilkan benefit kan, tapi kita tidak bicara di level itu dulu. Penting kita bagaimana kita punya keinginan ya, kita wujudkan dalam sekecil apapun. Tentu kita pasti ketika kita sudah bisa meraih apa yang kita pikirkan dalam hal kecil apapun, pasti tentu kita akan bahagia. Demikian obrolan malam ini ya bersama Rizka ya. Terima kasih ya Rizka ya. Terima kasih banyak Oke, ya. Jadi ya pemirsa sekali lagi jangan lupa ya, silahkan tonton YouTube-nya Rizka Yes ya, dan juga kalau pingin melihat ya lebih jauh bagaimana vokalnya Rizka ketika bernyanyi Pancasila Selalu di Hati, saksikan ya masih di YouTube-nya Kang Asep, tinggal search aja Pancasila Selalu di Hati. Nanti akan mendengarkan lengkingan yang menarik dari saudara Rizka. Terima kasih. Pancasila